Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Islam Rahmatan lil Alamin pertemuan asinkron. Integritas sains dan agama pada bidang studi teknik sipil yang pada umumnya berhubungan dengan dunia konstruksi, proyek pembangunan infrastruktur. Dengan saya sendiri Muhammad Nur Fajar Yulfiatmi 21511-077. Integritas. Bentuk integritas sendiri itu seperti menjaga janji, bersikap jujur, konsisten dalam prinsip, bertanggung jawab, menunjukkan etika yang tinggi, menghormati orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan berkomitmen pada kualitas. Hubungan antara integritas dengan agama. Hubungan antara integritas dan agama sangat erat karena banyak ajaran agama menekankan pentingnya hidup dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Berikut beberapa poin yang menjelaskan tentang hubungan ini. Satu, nilai moral. Banyak agama yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang merupakan bagian penting dari integritas. Selanjutnya, kepatuhan terhadap ajaran agama. Orang yang berintegritas biasanya berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama mereka, khususnya agama Islam sendiri, yang mengharuskan mereka untuk bertindak dengan cara yang benar dan etis. Selanjutnya, contoh teladan. Banyak tokoh agama dijadikan contoh teladan dalam berintegritas, memberikan aspirasi bagi pengikutnya untuk meniru perilaku tersebut. Selanjutnya, ilmu sains teknik sipil. Dengan definisi, teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan perancangan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur. Teknik sipil ini sendiri berhubungan langsung dengan konstruksi sendiri, seluruh aspek dasar teknologi dan sistem yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan bidang teknik sipil. Teknik sipil sendiri sangat erat dengan kejujuran. Kejujuran dalam bidang teknik sipil adalah prinsip yang berkaitan langsung dengan keselamatan, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap infrastruktur yang dibangun. Hubungan antara teknik sipil dan Islam. Hubungan antara teknik sipil dan Islam dapat dilihat melalui prinsip-prinsip etika, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan dalam ajaran Islam yang diterapkan dalam praktik teknik sipil. Berikut beberapa aspek utama dari hubungan ini. Satu, etika profesional dan kejujuran. Dalam Islam, kejujuran atau sidik dan integritas adalah nilai utama. Contohnya, dalam bidang teknik sipil ini, menjalankan proyek dengan transparansi, tidak mengurangi kualitas material, serta mengikuti standar dan regulasi kejujuran. Itu bagian dari etika profesional dan kejujuran. Selanjutnya, kemaslahatan dan manfaat bagi umat. Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi umat Islam atau umat manusia. Seperti yang dikatakan pepatah Islam, khairun nasi anfa'ul nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Teknik sipil berperan penting dalam menyediakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan atau meningkatkan bangunan untuk kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ini harus mempertimbangkan kesejahteraan umum, keamanan, dan serta dampaknya pada lingkungan dan masyarakat. Poin selanjutnya, keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Islam memandang manusia sebagai makhluk penjaga bumi yang bertanggung jawab untuk merawat lingkungan. Jadi, di sini teknik sipil ini berperan sebagai hmm, penjaga bumi untuk merawat lingkungan dan yang bertanggung jawab itu. Karena dari Islam sendiri
memandang manusia sebagai penjaga bumi. Selanjutnya, kesejahteraan dan keselamatan. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan hidup manusia. Teknik sipil berperan dalam membangun infrastruktur yang aman, tahan lama, dan mampu melindungi masyarakat. Di situ poinnya, ajaran Islam di sini menekankan pentingnya untuk menjaga keselamatan hidup manusia dan teknik sipil berperan di situ. Pemanfaatan ilmu pengetahuan. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan memanfaatkan pengetahuan untuk kebaikan bersama. Teknik sipil sebagai ilmu terapan yang berlandaskan matematika, fisika, dan prinsip rekayasa adalah salah satu wujud penerapan ilmu untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, hubungan antara teknik sipil dan Islam tercermin dalam praktik membangun infrastruktur dengan memperhatikan nilai-nilai etis, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, dan seluruh manfaatnya bagi umat manusia. Selanjutnya, integritas bidang teknik sipil dan agama Islam. Satu, kejujuran dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Islam sangat menekankan kejujuran. Dalam teknik sipil, harus bekerja dengan jujur, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Setiap informasi, analisis, perhitungan teknis harus dilakukan dengan transparansi dan material dan metode yang digunakan harus sesuai dengan standar tanpa manipulasi. Selanjutnya, amanah dan tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, semua manusia harus amanah dan tanggung jawab. Konsep amanah dalam Islam sendiri berarti menjaga kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Seperti insinyur sipil yang mengemban amanah harus memastikan proyek dilakukan dengan tepat, aman, dan sesuai perencanaan atau sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya, keadilan dan anti korupsi. Islam melarang segala bentuk ketidakadilan termasuk korupsi. Dalam praktek sipil, integritas Islam menuntut profesional untuk menghindari praktik yang merugikan orang lain seperti penyuapan atau penggelembungan biaya. Dapat dilihat di sini, korupsi sendiri ini sangat merugikan. Dan disitulah Islam melarang untuk korupsi dan harus adil. Karena Islam tidak membolehkan atau mengharamkan yang namanya kecurangan dan penggelapan dana atau bisa dibilang korupsi. Integritas Islam dalam teknik sipil membimbing para profesional untuk berkomitmen pada prinsip-prinsip etika yang menjaga kualitas, keselamatan, keberlanjutan, sambil tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas serta menjaga amanah yang diembannya. Dari semua bidang di dunia ini, terutama teknik sipil, tidak luput dari yang namanya permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Dalam pembangunan teknik sipil terdapat berbagai tantangan yang sering muncul, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek. Nah, berikut beberapa masalah umum yang sering terjadi, tetapi di sini yang dicantumkan masalah yang sangat besar dan sering terjadi. Apa itu? Problem yang sering terjadi di sini adalah korupsi dan etika profesional. Korupsi dapat muncul dalam bentuk penyuapan, manipulasi anggaran, atau penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Contohnya, material yang tidak sesuai dengan spesifikasi, misalnya yang seharusnya ukuran tiangnya besar, itu dipotong menjadi sedang. Ka- karena apa? Kebutuhan pribadi dan tidak mementingkan kebutuhan bersama. Dan di situ ter- terdapat manipulasi anggaran dan bisa saja ada di dalam bentuk penyuapan dana di situ. Masalah etika ini tidak hanya mempengaruhi kualitas proyek, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik dan mengakibatkan sanksi hukum. Untuk solusi dari kita, dari
contoh manusia yang Islam rahmatan lil alamin, terdapat ayat Quran untuk mencegah terjadinya korupsi yang marak terjadi di dunia konstruksi. Terdapat pada surat An-Nisa ayat ayat ke-8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basiran. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini mengajarkan pentingnya amanah, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban tanpa mencurangi dan menyelewengkan. Seperti dalam bidang konstruksi teknik sipil tadi, yang masalah terbesar dan sering terjadi itu di dunia korupsi karena dapat merugikan umat manusia. Contoh merugikannya dengan kebutuhan anggaran yang membengkak, di situ memakan dana yang besar dan tidak sesuai standar dari SNI pembangunan itu sendiri. Dalam konteks pekerjaan, terutama di sektor publik, amanah sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.